Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamu alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, afan yaji rotal alami, diwan karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat pepali pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo eling salawase. Ya Rasulullah salamu alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, afan yaji rotal alami, diwan karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini taklim baru, puncak taklim sebetulnya ini rekod ya, puncak taklim itu amalan ya. Asyan salatika wa syusillah alaika al-umur. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan permudah urusanmu. Ya, ini terkait kehidupan sebetulnya. Tentunya kategori amalan sholat atau tariqah sholat. Di sholat itu ada dua macam ya. Ada sholat syariat. Sholat syariat itu dibatasi waktu, sehari 5 waktu ya. Tapi sholat tariqah itu seumur hidup, kapan saja, di mana saja. Sadarnya di Ali Imran namanya sholat tidak imun. Itu sholatnya orang tarekat. Jadi kita pun nggak ingat sholat, berdiri, duduk, berbaring, ingat Allah, itu sholat. Itu di Ali Imran ya. Supaya bisa kayak gitu, itu adanya di kolbu, nggak perlu dipikirin, tak 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 tak. Makanya orang tidur itu zikir, harus sampai situ. Maka antum segala urusan diurus Allah, ditolong Allah. Itu pengertian dari tolong perbaiki sampai puncak makrifat di sholat itu, maka Allah akan mempermudah urusannya. Makanya belajar tarekat itu diawali untuk bisa kita sholat berketerusan ya. Hidupnya kolbu. Hidup manusia itu, pengertian hidup itu sering disandarkan kepada jasadi, bernapas, menyadari, tapi bisa juga kolbunya mati ya. Jadi dalam keadaan hidup itu kolbu ada yang bisa mati, maka disebut zombie gitu-gitu. Manusia berjalan
Nah itu konsep-konsep toreko itu supaya hidup gimana gitu ya. Nah kenapa bisa jalan? Karena ada energi yang lain, al-nafs dan al-fikrah. Maka itu yang mengendalikan, sebenarnya jati diri kita dikendalikannya harus melalui wilayah tengah yang disebut kolbu. Supaya dia bisa hidup berketerusan. Nah, insya Allah dalam kaji ini termasuk kaji puncak sebetulnya. Nah ini mukadimah ya, belum awal kaji. Jadi dipahami kesimpulan kaji harus kita sampai ke titik makrifatul apa yang diperintahkan dalam kehidupan. Ya. Sebetulnya kaji ini wilayahnya sudah aulia ya, orang-orang yang mau betul-betul mengikuti jalan Allah, tapi memang harus menyampaikannya setidaknya sekian persen kita bisa sholat terus menerus ya, tidak terhukum pada waktu sholat saja. Bisa dibayangin nggak kita hidup aturan yang sudah ditentukan waktunya sholat kita tidak lakukan? Allah bantu nggak? Bantu, tapi nggak berkah ya. Makanya dalam konsep tarekat di kitab Sirul Asrar, kalau kita mau baca, ada yang disebut sholat syariat dan sholat tarekat. Ya, ada sholat syariat dan ada sholat tarekat, tidak boleh lepas kedua ini. Maka konsep tarekat, kata Syekh Burhanuddin, kalau lepas sholat tarekatnya maka batallah sholatnya. Sama dengan puasa. Puasa itu kebanyakan orang hanya menahan dalam sisi fisik. Tapi ada konsep kalau dia tidak berbuat baik, membohong saja maka dianggap puasanya batal. Sama dengan itu. Ya. Begitu juga sholat, naikkan terus, robah terus, perbaiki terus. Nah, yang antum takutkan kan, antum udah ingatkan nih. Allah udah mengingatkan, Nabi sudah ngajarin. Sholat yang dibatasi waktu aja kita nggak sanggup, apalagi sampai titik puncak sholat. Ya. Ya. Sholat yang dibatasi dengan konsisten saja, maka lambat laun akan mencapai titik sholat tarekat. Walaupun kita tidak ikhtiari. Salah satu ikhtiar jembatan untuk mencapai sholat tarekat adalah mengatur kolbu, bersihkan kolbu, disaring kolbu, itulah tasawuf. Tapi diamalkan dan kaji. Ya. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajana bil imani bih wa hadana ila azimi syariati wa asyhadu wa na bitabi'i afdali rusulih. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wa salim taslimah. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, memberikan petunjuk kepada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan bisa mengikuti ajaran Rasulnya yang paling mulia. Kita sama bersaksi bahwa tidak ada Rob selain Allah. Seorang muslim itu begitu, semata tanpa sekutu baginya, baik dalam uluhiyahnya, menuhankannya, rububiyahnya, ketuhanannya maupun sifatnya. Dan kita juga sama-sama bersaksi bahwa kita ini muslim, berislam, Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang Nabi keturunan bangsawan Hashim, yaitu Muhammad beserta keluarganya. Semoga tetap selamat dan sejahtera. Kita awali dulu talim kita dengan menguatkan kembali dinul Islam kita dengan syahadat, istighfar, sholawat, ditekan kepada talqin zikir dan ditutup dengan doa. Semoga Allah meridhoinya. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bersihkan akliyah kita, akal kita, pikiran kita dengan abaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafi isbat arah bawah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung kita ke talim. Mudah-mudahan pikiran kita bisa bersih. Kita memohon kepada Allah, al-nafs kita bisa bersih. Kita isi dengan taklim hari ini. Kita awali dengan bermohon kepada Allah, kita kuatkan kembali. Semoga siapapun yang berada di majelis ini, yang hadir di majelis ini, atau yang terhubung dalam kajian ini, semoga selalu dijaga, diberkahi, dilindungi dalam kehidupannya dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu bagian yang penting, ini amanah dari Nabi. Kita ini pemimpin, kita ini khalifah. Seorang khalifah wajib bertaklim, wajib mencari ilmu, wajib. Ya. Khususnya laki-laki. Wanita itu wajib pula kita mengajari istri kita, anak perempuan kita, wajib kita menasihati. Jadi gimana mau menasihati kalau kita tidak bertolebul ilmi? Disinilah letaknya. Setelah pikiran kita bersihkan, nafsu kita luruskan mutmainah. Ya. Simak kaji ini, kita ini khalifah. Ya. Ya. Ada satu bagian yang diamanahkan oleh Allah dalam menjalani kehidupan ini supaya menjadi lurus dan tidak bermasalah terlalu berat. Di antara sifatnya adalah kita pemimpin dan yang dipimpin. Itu harus selalu membangun kekompakan dengan hub, cinta, dan doa. Ini yang sering dilupakan oleh orang zaman sekarang. Itu adab awal hidup. Ada amanah dari Nabi, hadis Muslim. Ada satu sifat kepemimpinan seorang muslim yang paling tinggi yang didokumentasikan oleh Imam Muslim. Sahih berarti. Dalam satu kalimat yang singkat, padat, tapi mengikat. Doa ini. Khiyaru amimatikum mantuhibunnahu wuhibunakum. Ulang ya, doanya tuh. Khiyaru aimatikum mantuhibunahu wahubinakum. Saya pemimpin yang baik. Baikkan saya itu adalah pemimpin yang kalian bisa mencintai dan ia pun mencintai kalian. Jadi membangun cinta, membangun kasih sayang itu salah satu jembatannya adalah dengan doa.
Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat kita memulai pekerjaan, biasanya di pagi hari, itu bukan hanya untuk bersifat pribadi, lancarnya kerja saya saja, tidak. Itu egois namanya. Ya. Tapi sehatkan pemimpin kita, guru kita, jemaah kita, anak kita. Berilah kasih sayang. Begitu juga kebalikannya. Sampai ya? Nah, sehingga akhirnya dengan begitu akan melahirkan insya Allah sifat harmoni yang bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan dalam menjalani tugas. Jadi kalau kita hanya meminta pribadi supaya lancar kerjaan kita, supaya gaji kita lancar, itu untuk diri sendiri. Allah biasanya cuekin tuh. Karena kita seorang laki-laki harus mendoakan juga. Misalnya punya anak buah, doakan supaya selamat bisa kerja. Jarang ya. Doakan istri kita yang ditinggalkan supaya selamat. Betul kan? Itulah doa yang betul. Ya. Jadi ini yang sering gak diamalkan. Ya Allah, berilah keselamatan saya, selamatkan saya kerja. Memang untuk amanah, tapi itu kan sifatnya pribadi. Tapi lapatkan untuk amanah, lapatkan anak buah kita. Nah, supaya ada keharmonisan. Begitu, gak ajarin anak kita, istri kita doakan saya. Ya gitu, itu maksudnya. Karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan waktu kita akan bekerja, itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas kalau kita anak buah. Tugas kamu hari ini nih. Harus selesai jam sekian. Padahal bukan begitu. Saya doakan kamu supaya Allah menolong kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Berarti dibantu oleh kita dengan doa. Paham ya? Itu yang disebut harmonisasi. Ya. Ini kan biasa saja tapi sering tidak diamalkan. Betul kan? Itu awal. Ya. Itu sunnah. Bukan menekankan supaya selesai tugas, itu beda lagi tuh. Itu akan timbul kekesalan. Tidak ada kasih sayang. Saya doakan kamu diberi tugas ini bisa diselesaikan. Saya bantu dengan doa ya. Enak kan? Itu jarang dilakukan. Karena itu, apapun yang akan kita kerjakan, kalau kita seorang pemimpin, dengan ucapan tadi, kerja kita dinilai menjadi ibadah. Apa aja kerjanya? Tindakan kita semua jadi dinilai ibadah. Yang kedua, terkait dengan risalah kajian sekarang. Yang kedua, tadi awalnya. Yang kedua, iya. Sholat, kaitannya dengan sholat, supaya sholat kita diterima. Itu dulu. Gini, power yang paling kuat dalam keberhasilan kerja rezeki adalah sholat. Apa? Sholat, itu powernya tuh. Maka dikurung dengan 5 waktu. Karena kehidupan itu pasti diuji. Pasti ada masalah, nggak ada yang lempeng. Percayalah. Ya. Ini bukan nakut-nakutin, memang begitu. Bukankah kami turunkan ke atas dunia, kamu akan kami uji. Kami tuntut kesabaran antum. Betul kan? Maka sholatlah. Artinya sholat itu solutif. Itu yang prioritas. Sholat itu penolong kita di dunia ujian. Di dunia masalah. Sepakat? Sholat yang gimana? Kan gitu. Banyak yang sholat. Nah itulah letaknya kita bertaklim. Kita robah sholat kita. Maka disebut dalam kajian ini, bukan minta tolong pada sahabat dan sholat, diawali dulu. Perbaiki sholatmu terus menerus. Ya. Nah. Jadi tidak cukup kita hanya dengan doa. Enggak. Yang kedua itu, sholat kita diterima enggak?
Itu mesti cemas. Bukan arti kata penutup kewajiban. Ya kan? Naikkan levelnya. Sholat kita diterima enggak? Jadi enggak cukup kita dengan amin, dengan doa, enggak cukup. Antum doa nih, amin, enggak cukup. Kalau antum enggak sholat, tidak merasa deg-degan diterima atau tidak terimanya, amin tadi bablas tuh. Ya. Kenapa harus diprioritaskan dengan sholat? Poin pokoknya gini. Terus ya, poin pokoknya. Kenapa? Kadang-kala nomor 2 kerjanya, ikhtiarnya. Bisa nomor 2 itu. Dengan sholat bener aja, maksudnya uang tuh bisa datang loh. Ya, maka ada orang menyebut, jangan sampai kita diperbudak uang. Tapi uanglah ya yang datang, bukan diperbudak. Ya. Sampai ya. Jangan dibalik. Banyak yang kayak gitu kok. Jadi bukan kita menafikan ikhtiar. Ada ikhtiar tapi nggak memberatkan. Ya. Jadi gimana tuh? Poin pokoknya kenapa diprioritaskan sholat? Mengapa sih umat Islam itu yang mengaku muslim cukup hanya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam? Kemudian berbuat baik. Nggak bisa begitu. Kita buktikan keimanan kita. Membuktikan keimanan, sholat diterima atau tidak. Itu bukti keimanan paling tinggi. Dengan baik, saling mendoakan setelah di sholat itu. Bukan untuk diri sendiri tadi, diawali, supaya semua kita dijaga oleh Allah. Begitu kehendak Allah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah. Coba kita berdoa kembali. Mudah-mudahan doa ini kita anggap sholat kita sudah diterima. Didengar aja ini. Kalau sudah sholat pakai ini. Ya, ini terletak pada konsep ruhani. Makrifat atau makrifah. Doa ini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu taqabbal minna innaka anta. Allahumma inna buduka kama tu alimunal hamda wa syukrika ala na'amika wa kama tahdina syukra ala ni'amika. Ya Allah, kami memujamu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu, seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Nanti andong share nih runutnya ya. Allahumma rjukna listimmarara fi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nastati'a anak tasibal kudrata alal iktidai bihi bi amali hayatina. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersolawat kepada Rasulullah, sehingga dengan itu kami dalam hidup ini mendapatkan kemampuan yang baik untuk bisa meneladani kemuliaan Rasulullah dalam beraktivitas kehidupan. Itu yang kedua, kaitannya selawat. Yang ketiga, pasrah kepada Allah. Yang pertama, yang ketiga, perhatikan. Allahumma inna kan fi hadihil kurfati mudinu bi au mutasalilun bi hadihil firasati dirasati fala tukrijuhu ya Allah min hadahal makani wa hadihil dirasata ilal waqt ghafaratallahu dunubahu kulluha. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di tempat ini, dalam kerja, dalam kita mengamalkan nanti bersosial, jika ada pendosa atau terhubung dengan pemahaman-pemahaman yang salah dalam ilmunya seorang Islam, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini. Dia pas lepas dari kita ini menjadi jolim dan
dia berilmu ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya termasuk dosa saya. Ini keren nih. Yang keempat, Allahumma inkan ahadun yuhdiru hadihil dirasata qalikonan fayat taman inu qalbuhu. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri, memahami ilmu ini, membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Ilmu katrat dihilangkan nih. Kemudian idakan ahaduna khariqan pisu usaubati fayasuruhi wazulu kulas saubati wa idatuliya ahaduna bimardin fayarayahu wa yusfi maradahu. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, hilangkan seluruh kesulitannya. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Baru ditutup. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru dawanna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu alla ilaha anta nastaghfiruka ubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin fi kariminil mu'minin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa dilapatkan dalam dia mau menuntut ilmu, mau bekerja, mau kerjasama, membuat agreement yang dilakukan oleh Syekh Burhan, bukan Syekh Burhan, Syekh Wali Kutub kita, itu dia. Itu dia doanya. Kalau ini dilapatkan setelah sholat dengan sholat yang benar, enggak ditolak semua urusan kita. Nanti ada yang sharing khusus, ya. Ama badu kaitikazi. Tadi mukadimah terus aja ya. Nah, baru isinya. Tapi udah masuk isi, iya kan? Nah. Kenapa mesti ada sholat? Interaksi. Kenapa? Bahkan sampai 5 waktunya tuh ditetapkan. Jumlah rakaatnya diatur. Sampai teknisnya pun dijelaskan rinci. Berarti penting. Bukan kerja yang penting. Berarti penting. Sampai detail. Saking detailnya Allah itu. Sampai keluar hadis dicontohkan ke orangnya. Bila ada yang nyimpang sedikit aja perkara sholat, maka tidak sah sholatnya. Harus diulang. Benar? Berarti detail. Kenapa hidup harus begitu? Selalu kami tumuni usolli. Tunaikan sholat. Karena dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat kepada Rasulullah menolong antum. Sampai hadis Muslim nomor 397, Al-Bukhari diabadikan nomor 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung ke Khalid bin Rafi Az-Zuraiki, seorang yang sholat di samping Nabi. Dia sholat di samping Nabi, tapi bermasalah sholatnya. Sampai 3 kali sholatnya. Akhirnya nyerah itu. Udah Khalid nih nyerah nih. Sholat di samping Nabi nih. Tapi dilarang harus sholat 3 sampai 3 kali. Akhirnya beliau berkata, ya Rasulullah, wasaqama qalla alimni mainirah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan dalam sholat ini. Nyerah dia. Ulang.
Dari dasar inilah lahir satu pertanyaan kritis untuk kita. Hadis tadi. Perlu argumentasi yang kuat secara syariah. Penting gak sholat? Sampai detail. Bukan kerjanya yang disuruh. Sholatnya dulu. Sampai suruh 3 kali. Berarti sholat kita harus serius. Harus benar. Percuma antum kaya, percuma antum ganteng, percuma antum sehat, percuma antum bertitel, percuma antum seorang yang mempunyai jabatan tinggi. Kalau sholatnya tidak serius, percuma semua. Yakin? Dikarenakan perkara sholat ini bisa dijadikan wasilah. Itu kata Nabi. Tahu wasilah? Pertolongan dalam segala hal. Semua yang datang di sini kan minta tolong. Andung ini wasilah. Antum harus jadi wasilah. Nah, kalau nggak ada wasilah, Rasulullah caranya dengan sholawat. Nggak juga bisa karena sholatnya. Berarti sholat juga wasilah. Allah menyuruh minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka perbaiki terus sholatnya. Bukan doanya dulu. Bukan ikhtiarnya. Sholatnya dulu. Kadang-kala ikhtiarnya, doanya itu nyusul aja tuh. Kalau sholatnya benar. Yakin? Yakin gak nih? Apakah ini sholatnya 2? Enggak, ini sholatnya yang wajib. Beresin. Jadi sebetulnya solusi kita sholat fardu ain itu, kalau dalam sisi yang lain, itu solutif untuk menyelesaikan kehidupan kita di atas dunia semuanya. Ya, nggak nyinyi minta doa kan? Kalau sholat kita nggak benar gimana? Padahal di sholat itu solutif. Benar kan? Nah, segala permasalahan diselesaikan dengan sholat. Maka, atlubul musa'adata bisabri wassalah. Baru masuk tuh, minta tolonglah pada sabar dan sholat. Ya, diulang-ulang tuh. Nabi Allah mengingatkan itu. Ya, kerja harus bertitel. Ya, tanya sama andung, putar 5 nanti selesai itu. Enggak begitu bro. Itu ikhtiari juga. Tapi tidak difokuskan berhasil. Kalau sholat kita nggak benar gimana? Ayo. Nah, itu poinnya. Jadi nggak laku nanti ujungnya kajian dong. Kalau sholat antum ida imun. Bener nggak laku? Ya. Atlubi musa'adata bisabri wassalah. Tanamkan itu. Tiap hari minta tolonglah pada sabar dan sholat. Itu perintah. Amal. Hukumnya wajib. Hukumnya bukan sunnah. Minta tolong pada sabar dan sholat dalam segala masalah. Hukumnya wajib. Sekali lagi, bukan sunnah. Sekali lagi, wajib. Udah pulang, udah selesai. Anu udah ajarin. Hukum menyelesaikan semua masalah, kontrak, hantu belau, tetek bengek adalah sholat. Enggak di duha, enggak di qiyamul lail, sholat 5 waktu. Hukumnya apa? Wajib. Apa hukumnya? Wajib. Akidah tuh. Ya. Atlubil musa'adata bisabri wassalah. Minta tolong pada sabar dan sholat, hukumnya. Oh itu sunnah. Ya nggak benar sholatnya. Itu wajib hukumnya. Berarti Allah sayang nggak? Kamu dihidupkan dengan dunia dengan masalah dan ujian. Dikasih solusinya nggak? Apa? Sholat. Pertanyaannya, sholat antum sembarangan. Ada yang nggak sholat? Jangan nanya ke andong lah. Diselesain masalah. On lo. Kan itu bisa gitu ya. Udah dikasih kan? Muslim kan begitu. Ya, kok nggak enak ngajinya ya?
Ya kita yang blow on. Nggak apa-apa diginiin ngaji. Harus paham kan? Nah, dong ingetin tuh. Sebenarnya kita udah ditolong Allah. Minta tolonglah pada sabar dan sholat dalam ini. Ada perintah dari Allah yang wajib. Itu dia perintahnya. Kalau dari Allah ada dasar dalilnya dong. Ada Al-Baqarah ayat 153. Ayat itu mengajarkan umat Islam menjadikan sabar dan sholat sarana permohonan pertolongan apa aja. Karir, sekolahan, rezeki, kerjasama, berdagang, cari modal, kan itu. Itu dulu. Bayangin kalau nggak sholat. Kok maaf, kalau akidah dong udah ampun dong. Ditolong yo limo, pang katanya, mundurnya. Ujungnya kan sholat dulu, maju tuh kalau sholatnya bener tuh. Tuh jarum nggak mundur tuh, maju dia. Benar kan? Mohonlah pertolongan dengan sholat, tapi dengan sabar karena Allah. Kenapa ada sabar? Karena yang menentukan waktu terbaik Allah itu yang tahu, iya nggak? Dalam konteks ini bukan hanya sekedar amalan ibadah sholat itu, bukan penutup kewajiban saja sholat itu, tetapi juga kunci untuk mendapatkan pertolongan keberkahan dalam hidup dari Allah. Karena Allah itu berfirman di Al-Baqarah ayat 153, Iqra itu dia dasarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sunnah atau wajib? Perhatikan ayatnya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu wajib tuh. Ya, betul kan? Prioritas itu dulu. Baru kita ikhtiarnya dengan kerjasama dengan orang, betul kan? Ya, betul kan? Jangan langsung ke andong dulu dong. Sabar sholat dulu. Ya. Jadi sabar dalam ayat tadi bukan hanya berarti menahan diri hawa nafsu ya. Ya, itu cetek tuh. Dengan puasa ganti aja dengan rokok ngebuat hilang tuh. Dosa juga menyelesaikan hawa nafsu tuh. Iya kan? Gampang itu. Musibah, cobaan, disabarin bisa. Kicu sih orang tuh. Selesai. Yang paling berat apa? Sabar dalam taat. Sepakat nggak? Khusyuk, tumakninah, ngerti bacaan sholat, banyak gagal. Jadi yang paling berat, sabar dalam taat. Bukan sabar dalam musibah, gampang. Bukan sabar karena faktor hawa nafsu, bisa. Tapi dalam taat banyak gagal.
Pengertian sabar ke situ. Sabar dalam menjauhi larangannya masih bisa terhalang kalau malu. Ada nih muslim, kalau di lingkungan muslim ada mintu, dia tidak mabuk. Itu ada. Tapi dalam taat berat. Kalah magim, udah dipanggil. Kemari sholatlah. Kemari ku tolong kamu persoalan kamu. Enggak juga datang. Nah, ilmunya supaya langsung cespeng sholat itu nolong, khusyuk. Berat banget khusyuk karena nggak dilatih dengan torekot. Khusyuk kan dilatih. Jadi kalau kita bertorekot, nafi isbat, abaha, ya, kopi, itu untuk apa? Untuk apa? Supaya bisa khusyuk. Bertorekot harus tahu tujuan, betul gak? Supaya bisa khusyuk. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dulu itu khusyuk. Memohon ampun khusyuk, memohon pertolongan juga khusyuk. Doa itu juga khusyuk, harus khusyuk. Jadi sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Akses kejiwaannya tenang hati. Apa? Tenang hati. Katratilah. Itu poinnya. Jadi tenang itu dalam sholat, sudah sholat ada yang tenang nggak? Karena nggak ngerti ilmunya. Yang kedua, tenang pikiran. Itu hebatnya sholat. Tenang hati, tenang pikiran, maka pintu rahmat dibuka oleh Allah. Pak. Itulah inti kekhusyukan. Ayat tadi juga menekankan pentingnya khusyuk dalam sholat. Kekhusyukan dalam sholat berarti menghadirkan hati. Udah masuk torekot, udah masuk amalan rohani. Sholat itu wajib hadir hati, kolbu, nggak kemana-mana. Kalau kemana-mana mati yang bekerja pikiran, tahu nggak? Kalau hadir hati rasa tidak ada dalam sholat, maka yang hadir adalah pikiran. Pikiran ngajak kerjasama dengan nafs. Maka pas sholat ingat utang, ingat ancaman. Tenang ada gak? No. Penting khusyuk, jangan dipersulit khusyuk. Memang susah. Karena itu sholat antum insya Allah kalau mengikuti aturan dari Rasul, kata Allah, bermakna, bisa efektif dalam pertolongan segala kehidupan. Jadi pertolongan Allah dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong itu benar. Umat Islam berharap mendapatkan pertolongan Allah enggak? Iya, iyalah. Dalam segala urusan kan. Allah SWT menjanjikan bahwa dia akan selalu menyertai orang-orang yang sabar. Ada hadisnya, ada Qur'annya. Ulama kan menafsirkan ayat itu sebagai perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan cara yang benar, yaitu dengan bersabar mendirikan sholat. Sholat yang dilakukan harus ikhlas, itulah khusyuk. Akan menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya, ayat tadi itu minta tolonglah pada sabar dan sholat, kan gitu. Ini penting loh bagi umat zaman sekarang. Dengan bersabar mendirikan sholat, umat Islam dapat memohon pertolongan Allah. Insya Allah janji Allah itu tepat, nggak pernah lalai dalam menghadapi berbagai cobaan. Ditolong tuh kesulitan, serta meraih keberkahan hidup, terbuka pintu rahmat Allah. Karenanya Allah kuatkan lagi dalil tadi di Al-Baqarah dengan Al-Baqarah 45-46 dibaca tuh. Dikuatkan lagi, perhatikan tuh Quran tuh. Ini perkara sholat semuanya.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kesimpulan khusyuk, kita pasti kembali ke Allah, pasti nemuin Allah. Maka anggaplah sholat itu besok mati kita. Besok nggak ada yang tahu. Bukan besok ingat supaya dapat duit. Nggak diajarin di Islam tuh. Bukan besok supaya kita selesai urusan dalam studi. Nggak diajarin tuh. Besok nggak ada yang tahu. Dalam sholat itu anggaplah sholat terakhir. Bener tuh. Karenanya yang namanya khusyuk itu berat. Berat nggak? Harus diriadohkan dengan torekot. Nggak ada Tuhan yang ada Allah. Jadi gunanya kita bertorekot, apapun juga alirannya, Sataria, Qadariyah, Naqsabandiyah, banyak itu sampai 27. Untuk apa? Udah dapat jawaban? Supaya bisa sholat benar khusyuk. Udah selesai kan? Bertorekot kita supaya kita bisa sholat khusyuk. Jangan sepelein khusyuk susah loh. Mungkin pintar, mungkin gak khusyuk. Ya, susah khusyuk. Kalau ada ulama nyebut khusyuk itu gampang, dong, cikui loh. Gampang itu kalau udah bertorekot tahunan. Ya, nggak bisa, susah. Ada ayatnya, 4546 kan? Sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu berat kan? Nah sekarang kita belum sampai khusyuk. Ya. Thalibul ilmi, wajibkan dulu sholat. Pelajari sholat. Perbaiki terus menerus sholat. Karena itu yang menolong kita dalam kehidupan masalah apapun juga. Sepakat? Serius jangan sekarang. Antum nggak suruh antum datang kemari deh. Yang penting antum terus tiap hari merubah sholatnya menjadi keren. Nggak perlu datang kemari. Itu udah bertorekot. Itu nasihatan dong. Nggak kemana-mana dong. Sepakat nggak tuh? Ya. Kunci kesabaran. Menerima persoalan. Persoalan apa? Hidup. Itu langkah awal dalam mencari solusi kepada Allah. Kemudian tegakkan sholat. Tegakkan sholat itu interaksi, ngobrol dengan Allah. Interaksi dengan Allah itu yang disebut di Quran syariat namanya iman. Iman tuh. Yaitu amama tamamman dunna sakin hatta laulam yakun dalika marian li ayunina. Artinya, yakini sepenuhnya tanpa ragu, walaupun tak terlihat oleh mata, oleh pandangan kita, Allah itu ada. Itu iman paling tinggi namanya ihsan. Itu dia. Yakini aja deh. Agar solusi bisa datang. Jadi sabar dulu dengan menerima persoalan hidup. Kemudian interaksi dengan iman. Nah, Allah pasti nolong. Nah, insya Allah antum yang diuji menjadi gampang, enteng. Nah, ingat kata Allah, agar solusi bisa datang, sabar dulu dengan menerima persoalan hidup,
Terima dulu kata Allah, terima dulu. Memang itu diuji kamu, terima dulu. Pun diuji. Sabar itu kan tadi udah disebut akan menghasilkan ketentraman awal. Maka jika sudah tenang, sudah jernih pikiran, maka Allah menawarkan solusi kedua agar meminta kepadanya melalui sholat. Betul? Iya kan? Masya Allah. Sayang benar Allah sama kita tuh. Masya Allah, kalau itu nggak diamalin sholat kita kacau kita. Ternyata sholat itu solutif. Apakah orang sekarang aja yang diuji? Lihat sejarah, orang dulu juga begitu diuji. Dari zaman Nabi Adam diuji dulu. Betul kan? Solusinya udah ada kita. Jadi sholat itu solutif. Itulah mengapa kita sholat 5 waktu. Mengapa? Udah tahu jawabannya tuh. Karena tiap waktu itu ada cobaan, ada ujian. Lah mau makan aja dikasih ujian, apa ujiannya? Lapar, sakit perut, mau minum dikasih ujian, haus. Jadi ujian itu tanda untuk kita baik, minum, bener kan? Nggak akan diuji, apalagi cari rezeki. Ya. Solusinya sabar, terima ujian, terima. Itu memang natural. Jadi kalau ujian menyebut ini karena orang jahil, dosa itu. Orang nyantet juga diuji kita. Sabarin aja, ya. Karena itu ujian, Allah ngizinin kan. Tapi jangan kita nyantet, kita dijadikan contoh untuk uji orang, itu namanya setan. Kan gitu. Iya kan? Solusinya sabar, sholat. Nggak semudah itu memahami tadi kalau nggak ditegaskan kan. Intinya gimana? Mau nggak melakukannya? Kalau nggak melakukannya udah jelas. Kita sudah berjanji, kita Islam. Nggak mentarekatkannya, tidak menjalankannya, tidak praktekkannya perkara ini. Siapa yang salah? Ayo. Anu nyanyi mah enggak ada selesai kaji ingin capai selesai. Ya. Betul kan? Sudah selesai itu intinya tuh. Dalam segala ujian. Jadi sholat itu solutif. Itulah mengapa kita sholat 5 waktu. Agar Allah bisa membantu menyelesaikan persoalan di sembarang waktu. Duduk. Memberi solusi udah ada nggak? Di tiap keadaan ada. Jadi bohong deh kalau orang nggak ada solusinya. Dikasih ujian nggak dikasih penolongnya. Bohong itu. Cuman nggak tahu prioritas utamanya. Antum kalau sholatnya itu sebagai solusi tidak diutamakan, antum tidak akan ditolong menemukan orang yang bisa menolong antum. Duduk nggak? Penting nggak yang awal itu? Penting. Waktu subuh ada masalah, clear kalau sholatnya benar. Selesai sholat subuh ada masalah, clear. Siang ada persoalan, tuntas. Bener nih. Tanda tuntas itu tenang. Begitu masuk sore, ya, asar selesai juga, sehingga tidurnya pun nyaman. Jadi sholat solutif, betul. Menjadi kita tenang, nyaman. Tidur pun jadi nyaman. Enggak bawa persoalan itu tidur nyaman. Kalau tidur membawa persoalan, koreksi sholatnya. Maka tiap hari perbaiki makomat sholat. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada sholat lahir, ada sholat batin, ada sholat syariat, ada sholat torekot. Makomatnya itu nggak boleh lepas, harus sejalan. Sebelum ini antum semua sholatnya sholat syariat. Belum masuk sholat secara ruhani, anu ngajarin sholat torekot, kan gitu. Karena kita sudah melatih sholat torekot, namanya torekotan supaya bisa khusyuk. Duduk ya.
Sampai, itu ilmunya. Jadi kalau kita buat referensi keluar untuk ngajarin orang, gunanya tarekat apa? Apa? Supaya bisa terbang Isra Mi'raj sampai ke laut dalam keadaan hidup ketemu dengan Allah dan mendapat kesaktian. Kama kaji itu. Supaya antum dalam persoalan menemukan solutif dengan sholat dan bisa khusyuk. Itu dia jawabannya bertarekat. Ini nggak ada diri salah, tapi benar. Jadi antum datang kemari bertarekat dan la ilaha illallah bid'ah. Metodenya gitu, benar kan? Nah. Jadi yang enak itu pas antum keadaan mati pertama, bukan mati kedua tunggu hitam, mati pertama itu tidur. Jadi itu adiknya mati dalam keadaan tenang. Mati kedua dalam keadaan tenang. Kalau antum sudah melakukan itu, mati pertama tenang, maka mati benerannya juga tenang. Tahu mati tenang? Udah ngerti deh mati apa tuh. Pengen itu kan? Ya gitu, tandanya ya berapa persen antum tidur itu nggak tenang. Karena nggak tenang begadang kita. Ya kan? Nah, jadi kita punya ilmu sampai di mana makomat kita. Ternyata sebab kita nggak bisa tidur tenang ya sholat kita nggak benar. Ya itu. Sore hari selesai, tidur pun nyaman, nggak bawa persoalan dalam tidur. Jadi lewat sholat tumakninah itu disebut. Maka muncul jiwa mutmainah. Kalau sholat kita tumakninah, maka timbul jiwa kita mutmainah. Tumakninah tahu nggak? Tiap sholat hukum wajib tumakninah. Tumakninah tahu? Ingat Allah. Beberapa detik. Allahu Akbar. Tumakninahnya mana? Ruku. Ingat Allah dulu, baru baca. Sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhanallah. Tumakninahnya mana? Ingat Allah dulu, baru baca. Duduk. Robbi firli warhamni warzuqni wajiburni warfani. Itu sholat farewell. Tumakninahnya mana? Yang wajib itu yang tumakninah. Maka diajarin zikir. Ingat Allah. Itu yang tumakninah. Maka jiwa antum mutmainah. Dasarnya mana? Nih. Al-Fajr 27 sampai dengan 30 baca tuh. 27, 8, 29, 30. Ayatnya pendek-pendek. Ya ayuhan nafsul mutmainah. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Supaya rohani kita mutmainah, jiwa kita mutmainah, tidur kita tenang, sholat kita harus benar. Sholat benar, ajaran syariat, khusyuk. Supaya bisa khusyuk, bertarekat. Clear? Clear kuncinya? Clear ya? Nah.
Harus sampai ya Haji ya. Maka kita meminta pertolongan kepada yang menjanjikan solusi. Allah. Hadis qudsi. Ilaika wahdaka ya Allah nas'alika. Kepadamu saja ya Allah kami meminta. Baru ngerti tuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di ayat berapa tuh? 5 kalau nggak salah. Baru ngerti tuh. Hada ahadun baina wa baini abdi. Ida sholat abdi bil haqqi ila hadihil lajati fakulu ma'yat lubuhu biqadri ma'yataju utihi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, kata Allah. Kalau hambaku benar sholatnya, ini hadis loh. Kalau hambaku benar sholatnya, sampai detik ini saja, apapun yang dia minta, sepanjang dia dibutuhkan, pasti aku berikan. Kalau sholat kita benar. Itulah yang Allah kalamkan di hadis. Ya. Betul kan? Melalui wahyu firman-Nya. Bahkan ketika sang hamba masih berdiri ketika sholat, sudah pertolongan itu udah dulu tuh. Baru berdiri aja kalau sholatnya benar. Jadi memahami perkara sholat penting kehidupan sekarang. Salah satu bagian praktek setelah kita rekod. Maka wajib. Harus melalui apa? Dasar pertamanya di pikiran. Kalau memahami sholat kan pakai pikiran. Ilmunya apa? Tasawuf. Benar? Tasawuf. Adalah sebagai berikut. Perkara sholat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Masuk yang kedua. Ini masuk yang paling dalam. Tadi melalui pikiran tuh. Sekarang melalui kolbu. Kita nukil dari beliau. Karena beliau ulama keren. Pasti sanadnya benar. Ya. Nggak apa-apa disampaikan. Siap untuk yang paling tinggi dalam sholat. Walaupun kita berat mengamalkannya. Di syariat aja udah berat tadi tuh. Titik tertinggi syariat khusyuk. Ini beda lagi nih. Nih, perhatiin nih ya. Jarang dong buka sebenarnya. Ini ilmu mahal sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat secara syariah dan konsep sholat secara thariqah. Berapa? Ada dua ya. Tidak bisa dilepas satu jalan itu. Ya. Kalau antum hanya sholat secara thariqah, maka melenceng kesufian antum. Nggak perlu sholat lahir. Kalau udah tinggi sampai tingkatan makrifat, maka saya nggak perlu lagi sholat syariat. Ada yang kayak gitu? Orang sesat tuh. Di sini nggak ngajarin. Selama badan antum masih ada, wajib sholat secara badan, secara syariat. Tapi harus dalami badan batin antum. Maka itu harus bersamaan. Karena badan ada batinnya, paham? Maka sholat syariat dan sholat syariat, kalau makam kamu udah tinggi, harus satu jalan. Maka antum ditusuk sama pisau sekalipun waktu sholat nggak kerasa. Udahlah, selesai nggak masuk menunggu diem. Takut nggak diamalin. Nggak memang penting ini, iya kan? Contohnya ada Sayyidina Ali. Cabut waktu kata saya sholat, bener kan? Panahnya itu nggak kerasa. Ini sholat digigit semut aja, gelinjang ya. Berarti sholat itu dominasi hawa nafsu tinggi. Jangan bohong deh. Pas ada gempa langsung loncat dia. Iya. Bener nggak? Jangan bohong. Di depan aja pas nunduk itu masuk misalnya ular, kalau nggak lari kabut, tabok kalau telinga tuh. Kalau orang udah sampai titik sholat, ya bergabung antara sholat syariat, sholat badan, dan sholat
rohani, sholat tarekat, maka nggak terlihat semua, yang terlihat Allah. Dan nggak mungkin dia lalu ke situ tuh kejoliman. Bener ini. Maka penting untuk ngajari sholat secara konsep ini. Ada yang menyesatkannya, terserah. Berarti dia nggak yakin kalau tubuhnya itu ada tubuh rohani, kan gitu aja. Kalau antum sholat, rohaninya sholat nggak? Sholat juga kan? Kalau rohani antum bersolat, setan juga lari terbirit-birit. Benar itu. Jadi secara syariat, konsep sholat secara tarikat, jangan lepas ya. Konsep sholat syariah menurut beliau, Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak berbeda sebenarnya, tidak berbeda jauh dengan pendapat para ulama syariat. Sama, ulama jumhur kita nggak perlu ajarin seperti dalam, tapi Anda mesti nerangkan. Ada tingkatan yang berbeda di sholat syariat ini. Jadi sholat syariat udah tahu deh, kita tinggalkan dulu. Sedangkan sholat tarekat, yang paling penting itulah sholatnya kolbu. Di mana letak kolbu? Kolbu, jantung. Di mana letak jantung? Nih sholatnya. Kolbu antum sholat. Kolbu. Kolbu itu dengan cara gimana? Munajat kepada Allah. Jadi sholat syariah dibatasi oleh waktu. Sedangkan sholat tarekat sepanjang hidup. Antum nggak sholat waktu, tapi sedang berjalan, antum udah sholat. Lagi sholat itu. Kalau antum lagi sholat, sama adabnya seperti sholat badan. Orang segan nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau antum lagi sholat, mau nggak orang jolim? Jarang ya? Kalau keterusan sholat, berarti antum dikontrol Allah, dilindungi Allah. Kalau berkegiatan, sholatnya sepanjang waktu, berarti ditolong Allah kan? Karena Allah ada. Hudur. Jadi sholat tarekat itu sembahyang hayat. Yang dalam istilah tasawuf apa namanya? Pernah Nabi sampaikan. Itulah sholat idaimun. Pernah dengar? Sholat berketerusan, bukan terikat pada waktu. Poin itu. Sedangkan dalam konsep sholat syariat, menurut Syekh Abdul Qadir Jalani ya, terdapat kalau ingin mendalami secara lebih dalam, ya bukan ke fikih saja, bukan secara umum saja, tapi secara lebih dalam ya. Menurut beliau ada kitabnya, nama kitabnya Sirul Asrar. Baca tuh, sholat syariat secara Sirul Asrar. Enggak menyalahi sholat syariat, tidak. Tak lebih tinggi bahkan. Pasal 14. Menurut beliau, anu nukil ya, sholat syariah dapat diketahui sandaran dalilnya. Beda dengan sandaran dalil tadi. Tadi minta tolong. Kalau ini beda. Al-Baqarah 238. Itu sholat secara menurut tarekat syariah ya. 238. Perhatikan tuh. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Gini, peliharalah semua sholatmu, nggak boleh lalai. Dan peliharalah sholat wusta. Itu bedanya, sholat wusta. Itu syariat yang paling tinggi, sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu, khusyuk. Nah,
Maksud salat syariat secara Syekh Abdul Qadir Jilani, ya menurut beliau, salat yang rukun-rukunnya berkaitan dengan gerakan anggota badan yang zahir. Rukunnya pas, ngikuti Rasulullah. Secara umum tahu itu. Seperti berdiri, membaca ayat, membaca surat, ruku, sujud, duduk, mengeluarkan suara. Ingat, sholat itu harus mengeluarkan suara, bro. Kalau antum sendiri. Kalau ada berjamaah, cukup diwakilkan suara oleh imam. Paham ya? Paham ya? Nah. Berarti kalau sendiri, mulut ada, badan ada, harus berdesis. Bismillahirrahmanirrahim. Antum melihat ada sholat sendirian, enggak bergerak bibirnya. Hebat nih, sholat batin ya. Untuk apa bibir ini? Bibir kan suruh melafazkan. Logikanya gitu. Kedengeran oleh telinga sendiri, jangan teriak. Ya. Sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan gitu. Perhatian ulama-ulama dulu. Kalaupun sendiri dia sholatnya selalu berdesis tuh. Ya. Itu aturannya. Ini yang untuk Anda sampaikan secara jelas ya. Nah. Jadi mengeluarkan suara, bacaan-bacaan itu termasuk bagian dari sholat. Makanya Allah menghubungkan dengan lafaz jamak, sholawat, beberapa sholat. Artinya beberapa sholat, beberapa doa sebagai isyarat akan sholat syariat yang 5 waktu. Kalau berdesis itu tandanya sholat syariat karena mulut zohir, ya. Seperti yang difirmankan, yazibu alaikal hifaju ala salawatika. Hendaklah kamu menjaga sholat-sholatmu dengan mendesiskan suaramu. Iya. Masa diam sholat sih? Sendiri diam. Supaya khusyuk. Padahal nggak mikirin ini nih. Nggak tahu lupa dia berapa rakaat. Ayo, kalau berdesis bisa khusyuk loh. Dalam hal ini ulama sepakat. Ulama itu sepakat sebetulnya. Pernyataan Syekh Abdul Qadir Jilani banyak ulama sepakat. Sedangkan untuk teknis sholatnya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, secara syariat dulu ya, membahas dalam kitabnya khusus sholat syariat secara ulama dulu. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut kitabnya nama Gunjalil Talib Tariqul Haq. Itu kitabnya. Mau dalamnya silakan baca. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan ini, bahwa dalam sholat terdapat rukun, wajib, sunnah, haiyah. Dalam sholat itu terdapat yang disebut 4 bagian. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada haiyah. Rukun sholat ada 15 rukun. Ada 15 ya. Yaitu pertama, niat berdiri, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, tumaninahnya ruku. Tumaninahnya ruku, ya. Itidal, tumaninahnya itidal. Ya. Sujud, tumaninahnya sujud. Jadi jangan dulu sujud, baca. Ingat Allah dulu, itu tumaninah. Diam sejenak kata orang syariat. Sama ya? Itu ingat Allah itu salah satu rukun. Tumanina, sujud, baru sujud. Tuh, gitu makanya ya. Sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, kemudian salam. 15 tuh. Sedangkan wajibnya sholat ada berapa? Tadi kan ada sebut ada 4. Setelah rukun wajib kan? Wajib sholat ada 9. Wah, sering lupa sini. Ya, ada 9. Kalau rukun ada 15. Jangan lupa tumanina. Termasuk rukun itu. Kalau wajib ada 9, yaitu takbir, takbiratul ihram, membaca tasmi dan tahmid ketika itidal. Paham? Ya. Kemudian membaca tasbih ketika ruku. Pas kita
Ruku itu tasbih. Pas selesai takbiratul ihram membaca tahmid. Ketika i'tidal membaca tasbih, ketika ruku dan sujud membaca istighfar, ketika duduk di antara dua sujud. Istighfar namanya kelompoknya itu. Rabbik wili warhamni warjukni wajibuni warfa'ni wa'adini wa'fu'ani. Ya, tasyahud awal. Tahu tasyahud awal? Duduknya tasyahud awal. Dan niat keluar dari sholat ketika salam. Pas kita salam, itu ada niat. Saya selesaikan sholat. Duduk. Tidak disebut dalam hati ini penutup. Itu dia yang disebut wajibnya sholat. Melanggar 9 ini tidak sah sholatnya. Sampai ya. Sunnahnya sholat ini menurut Syekh Abdul Qadir Jalani ada 14. Rukunnya ada 15. Wajibnya ada 9. Sunnahnya kita baca ada 14, yaitu membaca iftitah. Ya, membaca ta'awudz. Sunnah itu. Membaca basmalah di awal surat, sunnah itu. Membaca amin, sunnah itu. Membaca surat, sunnah itu. Membaca milus samawati wal ard saat itidal, sunnah itu. Ya, itu sunnah itu. Memperbanyak tasbih saat ruku dan sujud, sunnah. Membaca robik firli, menempelkan hidung saat sujud. Duduk sebelum bangkit dari sujud, membaca at-ta'awudz, itu sunnah, ada 9. Nanti baca pelan-pelan risalah ini akan tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah, berapa jumlahnya. Enggak digampangin sholat bro. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyidid dajjal. Baca doa setelah sholawat tasyahud akhir atau diletakkan pada kunut dalam sholat witir. Tidak diperdebatkan di subuh. Jadi tahu sholat witir, lakukan. Bacanya tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Duduk. Nanti dong jelaskan lebih detail rukun-rukunnya. Ya. Nah, ini benar bro. Itu secara lebih dalam lagi sholatnya. Masih sholat syariat tuh. Nah. Dilakukan ini setelah salam kedua. Sunnah. Duduk. Dibaca tadi. Ya. Jadi konsep sholat tariqah sekarang ngebahas. Tutup kaji. Tadi syariah semuanya. Berat ya. Sholat syariah aja kalau nggak disuruh saya berat nggak? Ini umum ke umum aja sih. Ya, setidaknya tahu rukun, tahu wajib, tahu sunnah, jumlahnya apa, letaknya di mana, bacaannya apa. Maka antum melenceng tuh dari tidak khusyuk. Akan khusyuk tuh. Salat secara tarekah menurut Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirahu. Dalam kitabnya silakan dibaca Sirul Asrar, beliau menulis begini. Wa amma salatul tariqati fahiya salatul qalbi wa tu'ada bila waqtin wala abadin kama dalata alaihi alayatu wassalatun wassatta, yang disebut di Quran tadi. Adapun salat tariqah adalah salatnya qalbu. Ya. Dan itu dilakukan tanpa batas waktu. Artinya selama antum hidup. Sebagaimana diisyaratkan pada ayat wassolatul wusta. Ada di Quran nggak? Ada. Itu sholat menerus-menerus ini tidak imun. Maksud dari sholatul wusta adalah sholat qalbu. Jadi jantung antum walaupun gak dalam keadaan sholat 5 waktu, tetap sholat wusta, berdetak dengan zikir. Sholatul qalbu, karena qalbu berada di bagian tengah badan.
antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Kanan, kiri, atas, bawah, qalbu. Sampai ke titik perjalanan ini, sir, kofi, qalbu, duduk. Itu sholat. Pertanyaannya, yang tinggi itu waktu sujud adalah qalbu. Tidak kepala, tidak nafs, bawah. Itu badan. Maka dia hidup. Maka dia hidup terus. Duduk. Itu maksud sholat wusta. Hal ini dasar hadisnya riwayat Muslim dalam kitab Sirul Asrar disebutkan inna qalbal insani baina isba'ayni min asabillah yuqallibuhullah kaifa yasha'u. Artinya gini, sesungguhnya kalbu manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Nih. Atasnya tuh. Itu yang berjalan. Sampai titik tengah ke sir. Ya. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Di sini ada terisi dendam, senang, tidak suka, benci. Ya. Enggak taruh di tengah. Dialup. Tapi dibalikin lagi ke sana. Timbul benci. Jangan terlampau benci, jangan terlalu senang. Biasa saja. Kalau Allah balikin benci, maka waktu senang jadi benci. Itu dia. Maka dudukan agak lebih lama waktu sujud. Ya, dalam torekot wusta. Nah, dengan zikir Allah, 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 Allah. Nah, sirrul zikir. Ya. Aduh, berat juga nih. Sesungguhnya kalbu manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya, tidak ditetapkan pada sirnya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syahih bab kalau di Sirul Asrar tasrifullah ta'ala qulub kaifa yasha. Dalam hadis secara umum bernomor 2654 yang disampaikan tadi. Ada sandaran dalilnya pada sholat torekot. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, sholat itu harus menghadirkan qalbu, bukan menghadirkan pikiran. Kalau qalbu sudah hadir, pikiran ngikut, otomatis ikut tafakur. Punya jalan sendiri-sendiri. Berat bro. Jika sholat qalbu dilupakan, maka rusaklah sholat syariahnya dan sholat tarikahnya. Hal ini berdasarkan hadis Syahih. Banyak perawi, la tasyahu salatul insani illa bihuduril qalbi. Tidaklah sah salat seseorang kecuali disertai dengan hadir hati, hadir qalbu. Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, orang yang sholatnya sedang bermunajat dengan Rabbnya, sedangkan tempat munajat adalah qalbu, bukan pikiran, bukan nafsu. Tempat munajat qalbu. Tempat doa ikhtiar. Bila qalbu lalai disebut ghaflah. Tidak diisi, tidak dibersihkan dengan api isbat, diisi dengan Allah, tidak kopi, maka batallah sholat qalbu. Kalau sudah batal sholat qalbu, insya Allah sholat badannya kemana-mana, tidak khusyuk, juga bisa rusak. Karena qalbu merupakan inti anggota badan yang mengikuti. Qalbu dulu yang mengikuti yang lain. Setuju? Setuju. Niat kamu baru diikuti dengan omongan. Niat kamu baru diikuti dengan gerakan. Niat kamu baru antum berpikir. Kalau qalbu antum bermasalah, kacau. Syariah, sholat. Tarikah, sholat. Batin, sholat. Harus dijalankan bersamaan. Sanggup? Mudah-mudahan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sanggup. Setidaknya diilmui dulu. Karena jika tidak, maka sholatnya agak tidak diterima ujungnya. Kasih sayang Allah saja.
Karena menurut beliau, kolbu merupakan pusat dari segala aktivitas manusia itu kolbu, bro. Baik secara johir maupun batin itu pusatnya kolbu. Kolbu secara fisik berarti jantung yang berfungsi sebagai organ pemompa, menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan kolbu ruhani itu di jantung juga, inti dari ruh, berfungsi sebagai alat untuk memahami. Makanya di kolbu itu kecerdasannya lebih tinggi daripada kecerdasan otak. Tinggikan kecerdasan rohani antum bukan dengan belajar, dengan membersihkan, disaring. Jangan masuk kontaminasi jelek, maka otomatis otak antum pun bersih. Kalau otak antum bersih, semua ilmu berserakan di luar. Melihat orang dapat ilmu, melihat ini dapat ilmu. Enggak perlu akademisi. Apakah ada akademisnya di Syekh Al-Ghazali? Apakah ada akademisnya di Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jalani pada masuk itu? Apakah lulusan Al-Azhar? Belum lahir Al-Azhar. Tapi pinternya dipakai sampai sekarang oleh Al-Azhar. Kebayang nggak? Karena kolbunya dibersihkan terus. Sholatnya diberin terus, maka antum pintar. Sepakat? Nah, sekarang prioritas sudah tahu kan? Sholat benerin dari sholat syariat, naikkan ke sholat tarekat, tapi harus digabungkan pada waktu sholat waktu. Nah, maka antum berketerusan sholat. Nah, karena itu dasar semua yang antum sampaikan tadi. Ya, terakhir saya Abdul Qadir Jalani. Ya, sholatlah seumur hidup. Hal ini berdasarkan perkataan beliau. Nukil, langsung aja isinya. Sedangkan sholat tarekat dilakukan seumur hidup tanpa batas waktu. Masjidnya adalah kolbu. Masjidnya apa? Kolbu. Ya, cara berjamaahnya ialah dengan asma tauhid melalui lisan batin. Allah, Allah, Allah. Itu cara jemaahnya. Jadi pas kita sholatnya walaupun diam, tafakur pada zikir, kita mendengarkan jamaah. Jamaahnya berdetak pada jantung. Allah, Allah, Allah. Bukan mulut menyuruh Allah, tapi jantung berkata Allah sendiri. Otomatis enggak? Kita mendengarkan jantung Allah bisa. Naik mobil dibiarin aja naik mobil, tapi jantung Allah, Allah, Allah. Ada. Kalau ada, antum ikut ngaji ke antum. Kalau ada, antum ngaji lagi ke antum. Itu tandanya sudah sampai makna orang itu sudah sholat secara syariat dan sholat tarikat. Kalau jantungnya kapan saja di mana saja menyebut berdetak Allah, 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 Allah. Ada yang duduk pernah belajar itu. Di antaranya salah satunya, masih banyak yang lain di atasnya. Mungkin lama mungkin hilang orang yang bisa begitu. Sohibul Bapak Tajul Arifin. Maka dia tidak ngomong lagi. Karena asiknya dia lumpuh mendengarkan jantungnya berkata, makmumnya berkata, Allah, 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 Allah. Baru tahu kan? Kalau dia terus-terusan sholat. Karena badan kita tidak hancur, maka pindah tempat pun di alam barzah dia sholat. Itulah kenikmatan tertinggi. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, masjidnya kolbu, cara berjamaahnya tauhid Allah, Allah melalui lisan batinnya. Imamnya adalah rasa rindu di dalam kolbu untuk sampai kepada Jatullah. Kiblatnya adalah Al-Hadrah, Al-Ahadiyah, fase tertinggi dari makam ruh yang berada di atas. Bukan di sana, bukan di sana, itu Ka'bah. Itu yang disebut hadrah ahadiyah, yaitu hadir Allah yang maha tunggal dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha jamal. Itulah kiblat yang hakiki. Selamanya kolbu dan ruh tidak boleh lepas dari sholat seperti itu. Seharusnya diberikan ilmunya. Berbeda dengan sholat syariah. Sholat tarekat dilakukan seumur hidup.
Walaupun kita sudah selesai melaksanakan sholat syariah, sholat tarikah tidak boleh berhenti. Selamanya kolbu tidak boleh lepas dari sholat tarikah ini. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran. Wa aqimu sholata lizikri. Maksudnya, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi ketika sholat kolbu harus selalu ingat kepada Allah dan zikir. Karena sholat juga zikir. Karena sholat juga apakah antum bermakan memohon. Itu sholat doa. Sholat juga doa. Tapi makomnya di bawah. Naik pada makom itu. Sholatnya paling tinggi adalah sholat mengingat Allah. Kapan saja, di mana saja harus dilakukan setiap saat dan otomatis. Dalam keadaan berdiri maupun duduk maupun berbaring dia sholat. Istilah dalilnya Ali Imran 191. Baca Ikhwan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Oke, secara simbolik Mbak ajarin. Suratnya apa? Ali Imran. Contoh Ali Imran, pemimpin. Contoh Ali Imran, orang yang di depan. Itu dicontohkan, ada orangnya. Itulah wali. Berarti harus wali. Simbol numeriknya pertama, dihidupkan ingat Allah, la ilaha illallah, tauhid. Dibentuk tubuh 9, sempurna. Mendekat lagi dikumpul, ditumpuk tauhid, wat tauhid materi. Hidup ingat Allah, mati ingat Allah. 191. Salah Quran? Cocok logi atau bukan? Gimana nih? Itu mutolaah. Dengan mengetahui Ali Imran ayat 191 berarti antum sudah 2 sholat, secara sholat syariat dan secara sholat ruhani. Keren. Itu dasar dalilnya. Nah, banyak orang mentafsirkan ini kemana-mana, bro. Makan neraka nggak ada itu. Kesusahan biasa aja. Ada duit, nggak ada duit dalam kehidupan 9, santai aja. Karena dilindungi. Di awal dilindungi Allah, di depan dilindungi Allah. Betul kan? Ayo. Saya Abdul Qadir Jailani berujar dalam menjalankan sholat tarikah. Kolbu tidak boleh tidur dan mati. Insya Allah tidak akan. Walaupun antum tidur, kolbu antum tetap sholat. Nah, selalu punya kegiatan kolbu itu. Baik saat tidur maupun terjaga. Maupun antum berkegiatan walaupun nyupir walaupun apa. Kalau kolbu sudah berzikir, bisa nggak kaki ini berjalan ke tempat maksiat? Bisa nggak mulut ini akan mengecu? Jawab aja sendiri. Ya. Karena diatur,
dilindungi oleh kolbu yang tauhid. Tanpa berdiri, tanpa duduk, orang menjalankan sholat tarekat akan selalu berhadapan dengan Allah, selalu siaga dalam ucapan tindakannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tabi'una nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anna dzalika huwa halun nabi. Baru ngerti itu. Al-Fatihah surat 5. Mengerti itu. Kepadamu kami beribadah, kepadamu kami memohon pertolongan, titik dalam hidup. Ke situ aja. Dan mengikuti Nabi dalam hidup. Karena begitulah keadaan Nabi seumur hidup kehidupannya. Berat bro. Al-Qadi Syekh Nasaruddin Abdul Qair Abdullah ibnu Umar ibnu Muhammad ibnu Ali Al-Baidawi di dalam menafsirkan ayat tadi, itu tafsir surat Fatihah ayat 5. Ayat ini merupakan isyarat tentang kolbu seorang ahlul ma'rifat kepada Allah yang telah berpindah dari keadaan goib kepada hadrah al-ahadiyah. Ini sesuai dengan sabda Nabi, innal anbiya'a wal awliya'a yasiluna fi kuburihim kama yasiluna fi buyutihim. Para nabi, para wali, kita juga selalu sholat di dalam kuburnya, seperti halnya mereka sholat di rumahnya, tidak mati. Hadis ini sahih. Artinya mereka selalu sibuk bermunajat kepada Allah walaupun sudah pindah. Kalbunya hidup terus menerus. Syekh berkata juga, Abdul Qadir Jalani, Ida aztama atis salatu syahriatu wasyolatu tariqatu hisiyan warumiyan kanati salatu kamilatan wal ajru azimanan jiddan. Bila salat syariah dan sholat tarekah telah berpadu secara zahir, secara batin, maka sempurnalah sholat itu. Pahalanya nggak perlu diomongin lagi, tidak bisa dihitung besarnya. Jadi menurut beliau penting untuk sampaikan, pahala bagi orang yang melaksanakan sholat syariah adalah surga. Kalau antum hanya sholat syariah, pahalanya surga, udah keren. Pahala bagi orang yang menjalankan sholat tarekah, al-qurbah, bisa dekat dengan Allah di mana saja, kapan saja, di dimensi alam apa saja. Orang yang melakukan sholat seperti ini berarti ia lahirnya ahlul ibadah. Kalau syariah sebutannya ahlul ibadah. Kalau batiniahnya sudah sama, arif billah. Itulah yang disebut makrifah Allah. Udah sampai? Udah sampai, jemaah kita sudah makrifah Allah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq hidayah. Kita sambung ke bab 2 yang lebih ngeri-ngeri. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting amalkan secara pelan-pelan. Makomatnya perbaiki terus menerus sholat kita. Sholat kita masih cetek bro. Cetek serius sih. Kalau ingin selamat, bukan di dunia saja, wal akhirah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.